Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saya sekarang ada di kelas 11 IPS 1, tanggal 3 Maret hari Rabu tahun 2021. Silakan dibuka LKS-nya. Halamannya dicari sendiri ya. Ini halaman ini tidak sama dengan punya siswa. Ini LKS punya guru. Dah. Langsung pada contoh soal yang sudah ada jawabannya, tapi perlu saya ajak kalian bagaimana memahami soal dan bagaimana cara menjawabnya. Yang pertama adalah kalau ada soal, langsung cari status wajib pajak ya. Jadi wajib pajaknya siapa? Pak Anam. Statusnya apakah sudah menikah, punya anak berapa, yang ditanggung keluarganya berapa, sudah menikah apa belum? Ya, istri. Kalau sudah menikah, istrinya itu bekerja punya penghasilan tetap apa tidak? Kalau punya penghasilan tetap dijadikan satu. Kalau tidak, maka istri ditanggung oleh wajib pajak atau Pak Anam di sini. Sudah. Keterangannya istri tidak bekerja, maka status istri ditanggung oleh Pak Anam. Nah, mempunyai 2 orang anak, berarti yang ditanggung semuanya berapa orang? 3. 1 istri, 2 anak. Terus Pak Anam gaji per bulan ini. Jadi di soal dibaca gajinya per bulan apa per tahun. Kalau per bulan maka kalikan 12 bulan. Terus ada biaya atau pengeluaran rutin bulanan enggak? Ternyata ada. Iuran pensiun 50.000 per bulan. Maka berapa PPh Pak Anam? Nah, kalau kemarin yang saya contohkan itu langsung dipotong per bulan dan ditentukan penghasilan bersih per bulan, baru dikalikan setahun. Maka gaji ini dikurangi iuran pensiun, itulah gaji bersih per bulan. Ya, kalau di sini ini gajinya dikalikan setahun dulu. Sudah. Kemudian biaya jabatan 5%, iuran pensiun 50.000 kali 12. Biaya jabatan, mana biaya jabatan? Nih. Biaya jabatan dikenakan 5% kali 78, berarti dalam setahun dikenakan 5% senilai ini. Ini adalah biaya jabatan yang ditanggung oleh Pak Anam. Artinya jabatan itu masuk yang dikeluarkan oleh Pak Anam. Apa maksudnya? Ya mungkin ada transport ya kan, keluar dari jabatan itu kan ada kegiatan keluar ya, transport, makan itu ya, itu asumsinya 5%. Di sini tidak ada keterangannya, itu pakai asumsi di sini 5%. Maka total biaya yang dikeluarkan Pak Anam berapa? 4.500.000. Maka penghasilan Pak Anam per tahun 78 juta dikurangi 4.500.000 jadilah 33.500.000. Inilah yang dimaksud apa? Gaji bersih Pak Anam setahun. Nah, setelah itu langkah berikutnya menghitung PTKP dari status wajib pajak. Status wajib pajak itu siapa? Pak Anam, ya ditanggung 3 orang. Maka Pak Anam wajib pajak, PTKP-nya berapa? 54 juta. Ini kalian paham di sini? 54 juta dari mana? Dari P
PMK ya, PMK 11 2016 ada di buku paket dan di LKS ya. Kalau di buku paket ini acuannya, nah ini acuannya. Nah ini menurut PMK ini, maka wajib pajak orang pribadi PTKP-nya 54 juta. Ini ada di Peraturan Menteri Keuangan. Terus maka ya kan, yang ditanggung ada 3. Yang ditanggung berapa PTKP-nya? 4.500.000. Kalian tahu dari mana asal usulnya ini? Dari PMK juga. Nah, ini. Menurut PMK nomor 101 tahun 2016, maka yang ditanggung oleh wajib pajak sebesar 4.500.000 per orang. Ini yang ditanggung berapa? 3 orang, Pak Anam tadi. Maka PTKP-nya 4.500.000 kali 3. Paham dari sini? Maka 4 juta kali 3, 4.500.000 kali 3 sama dengan 13.500. Maka totalnya adalah PTKP-nya ditambahkan ini jadilah 6.500 juta. Maka langkah berikutnya adalah mencari PKP. Bagaimana caranya? Total penghasilan bersih senilai ini dikurangi PTKP senilai ini sama dengan 6 juta. 6 juta inilah nanti yang akan dikenakan pajak. Baru dikalikan tarif pajak menggunakan apa? Menggunakan lapisan PKP. Saya ulang, menggunakan lapisan PKP. Lapisan PKP dilihat dari mana? Kalian tahu dari mana? Nah, dari sini di buku paket ada menurut ini. Nah, ini namanya lapisan PKP. Ini lapisan PKP tahun 2008 yang dipakai sekarang tahun 2009. Bagaimana lapisan PKP-nya? Nah, ini. Menurut Undang-Undang tahun 2009 ini, ya menurut undang-undang ya. Cek di sini. Nah, ini. Menurut Undang-Undang Perpajakan, nah ini, maka PKP, nah ini di sini tarif PPh orang pribadi tahun 2009 berlakunya itu lapisan PKP-nya dimulai dari 50 juta, baru 250 juta, 500 juta, di atas 500 juta dengan tarif degresif. Ini jenis tarifnya degresif. Semakin tinggi nilai pajak, maka semakin tinggi tarif. Mulai dari 5% naik sampai 30%. Maka Pak Anam tadi total PKP-nya berapa? Pak Anam di soal tadi. PKP-nya berapa? 6 juta. 6 juta itu ada di lapis keberapa? Ke-1 dan hanya dikenakan 1 lapis. Maka cara menghitung PPh-nya adalah 6 juta kali, paham ya? Paham betul? Nah, maka 5% kali 6 juta sama dengan 300.000. Sedikit ya? Sedikit 300.000 ya. Tapi dari total apa? Total PKP berapa? 6 juta. PKP-nya 6 juta. Terus penghasilan bersih setahun berapa? 73.500.000. 73.500.000 hanya pajak PPh-nya berapa? 300.000. Kok bisa sedikit ya? Punya istri, punya 2 anak, maka semakin
banyak anak, maka rizkinya semakin banyak. Iya, kalau melihat dari sini. Karena semakin banyak anak akan menambah PTKP. Tapi maksimal 3 orang. Maksimal, yang ditanggung. Selain istri lah ya. Maka total ditanggung semuanya adalah 4 orang maksimal. Makanya banyak anak, banyak rezeki. Kalau dari tapi ya maksimal 3 anak ya. Nah, berikutnya adalah ini. Kalau ini adalah tarif apa? Wajib pajak berupa badan. Kalau tadi wajib pajak berupa orang pribadi. Kalau ini badan. Badannya badan dalam negeri. Nah ini. Jadi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebelumnya sebesar 28%, sebelumnya sekarang menjadi 25%. Nah ini. Berlaku sejak kapan? 2010. Nah, itu tentang tarif apa? PPh badan. Berapa tarifnya? 25% sejak tahun 2010. Sebelumnya berapa persen? 28%. Contoh, ini perusahaan dalam setahun oleh laba usaha sebelum dipotong pajak 250 juta labanya. Besar apa kecil? Laba ya, bukan omzet. Laba. Kalau omzet itu apa? Total penjualan. Kalau laba, total penjualan dikurangi total pembelian atau pengeluaran. Itu laba. Jadi labanya 250 juta. Maka per bulan berapa labanya rata-rata? Per bulan. 20 juta lebih, ya kan? Bisa 22 juta per bulan. Laba perusahaan per bulan 22 juta. Nah, berapakah PPh yang harus dibayar dan berapa laba bersih yang diterima perusahaan? Ingat, keterangan ini adalah laba usaha sebelum dipotong pajak. Maka kalau dalam perusahaan itu laba bersih adalah laba setelah pajak. Itu laba bersih perusahaan. Karena harus dipotong pajak dulu. Laba usaha sebelum kena pajak berapa? 250 juta. Tarif pajaknya berapa? 25%. Berapa PPh terutang? 62.500.000. Besar apa kecil? Besar, 25% lah. Seperapat dari laba. Sama halnya dengan pajak undian itu juga sebesar 25%. Ini. Maka laba bersih setelah pajak 250 juta dikurangi 62.500.000 sama dengan 187.500. Maka pertanyaan saya, berapa PPh-nya? Berapa PPh-nya? Ini. Iya. Berapa laba bersih setelah pajak? Jelas ya. Nah, sekarang saya lanjut PPN. Bagaimana PPN? PPN singkatan dari pajak pertambahan nilai. Kalian tahu pertambahan nilai? Maksud pertambahan nilai tahu? Belum tahu? Kelas 10 diajarkan. Di kelas 10 diajarkan di dalam menjelaskan tentang tentang pendapatan.
apa tentang pendapatan nasional. Oh, kelas 11 ganjil ya. Pendapatan nasional. Oh, lupa. Seringan daring lupa. Tentang pendapatan nasional itu ada yang namanya pertambahan nilai itu pendapatan nasional pendekatan produksi. Di situ ada bahwa yang dihitung itu adalah pertambahan nilai. Tidak? Pertambahan nilai ini terkait dengan penambahan nilai suatu barang atau jasa. Contoh, ya. Contoh, meja ini ditambah nilainya dari kayu yang dipotong-potong. Ya. Kayu yang siap dibuat jadi bahan meja. Jadi kayu yang asalnya kayu kotak-kotak itu kemudian ditambah nilainya menjadi meja. Itu namanya pertambahan nilai. Kayu itu bertambah nilainya setelah dari kayu gelondongan, bunder. Kayu gelondongan bertambah nilai setelah dipotong dari pohon. Pohon yang sudah siap dipotong bertambah nilai setelah dari menanam pohon mulai dari bibit. Itu namanya pertambahan nilai. Setiap barang dan jasa dalam konsep ekonomi itu akan mempunyai dua, ya, barang jasa itu akan mempunyai dua karena bersifat ekonomis. Apa? Ini kelas 1 semester 1. Apa? Yang disebut nilai dan guna. Nilai dan guna. Barang dan jasa akan bermanfaat apabila mempunyai dua unsur. Satu, nilai, dua, guna. Nilai itu value, guna itu adalah utility. Masih ingat kelas 1 semester ganjil? Sudah lupa, darinya kelamaan. Nanti nilai itu ada nilai apa? Tempat, ya kan? Nilai subjektif, nilai objektif. Kalau utility itu ada kegunaan tempat, place utility, ada form utility, ada time utility, ada 5. Saatnya jam 2 dimulai. It's time to begin the second lesson. Sudah ya. Jadi PPN ini dikenakan atas barang karena setelah diproses kembali. Gitu ya. Proses kembali inilah itu nanti yang akan dikenakan PPN. Makanya kalau diproses harganya akan naik ya. Naik itu kenaikan harga itu dikenakan PPN. Pertanyaannya siapa yang nanggung PPN? Nah, di situ ya. Maka ada yang menanggung itu adalah perusahaan, ada yang menanggung itu adalah di luar perusahaan. Gitu ya. Yang kedua adalah pajak penjualan barang mewah disingkat PPN kecil BM. Kalau ini pajak penjualan. Pajak penjualan dikenakan maksimal 200% PPN BM. Dikenakan maksimal 200%. Maka kalau ada mobil mewah, contoh mobil Alphard, harganya 1,5 miliar. Ini kalau dikenakan PPN BM 200%, maka harga aslinya berapa dari luar negeri? Berapa? Ya dikurangi 200%, bisa jadi harganya hanya 500 juta. Karena dinaikkan 2 kali lipat menjadi 1,5 miliar. Kalau 500 juta dijual di Indonesia, Alphard laku keras kayak kacang. Karena seharga dengan Pajero, ya kan, atau dengan Innova terbaru tapi yang Venturer.
500. Kalau Pajero harganya sekitar 600 sampai 700. Kalau Alphard dijual 500, banyak yang antri. Saya juga akan antri. Berapa harga Alphard? 1,5 miliar. Dikenakan pajak berapa? 200%. Nama pajaknya apa? Pajak penjualan atas barang mewah. Disingkat PPN kecil BM. Sudah ya. Pajak pertambahan nilai ini penjelasannya adalah pajak yang dikenakan terhadap penjualan atau penyerahan barang, jual sudah ya, jual beli ya, yang telah diolah atau diproses. Nah, ini namanya apa? Diolah atau diproses namanya apa ini? Apa namanya? Teori dasar ekonomi ini. Apa namanya? Kalau di ekonomi itu materinya adalah kegiatan-kegiatan ekonomi ada berapa? Nah, lupa sudah ya. Kelamaan dari kelas 1 semester ganjil. Kegiatan ekonomi ada 3. 1. Produksi. 2. Distribusi. 3. Konsumsi. Produksi itu adalah mengolah atau memproses. Produksi. Maka PPN ini adalah barang pajak yang dikenakan pada barang jual beli setelah produksi. Paham? Paham ya? Contoh ini mouse, ya kan? Mouse apa mouse? Ya, pokoknya ini ya. Oleh pabrik dijadikan ini ya. Oleh pabrik kemudian dijual kan? Harganya naik apa turun? Naik. Harga inilah nanti yang menjadi PPN. Tambahan harga naik itu PPN masuk di situ. Kenapa? Pajak. Kalau harga tetap rugi dibayar PPN. Gitu ya. Dan sebagainya. Seret. PPN dalam bahasa Inggrisnya disebut value added tax. PPN dalam bahasa Inggrisnya disebut value added tax. Dalam pemungkutannya, PPN merupakan pajak tidak langsung. Saya ulang, PPN dipungut secara tidak langsung. Berarti kategori si pajaknya adalah pajak tidak langsung. Mengapa? Karena dibayar oleh pihak lain, namanya pedagang. Jadi harga ini yang asalnya 70.000 biaya produksinya dari pabrik diambil oleh distributor, pedagang kan, menjadi 100.000. Harga jualnya PPN-nya 10% dari harga pabrik. Kalau dari harga jual 10%-nya menjadi 10.000. Maka labanya berapa? Berapa labanya? Dari 70.000 harga jual 100.000, PPN 10%, labanya berapa? 20.000, pintar. Karena kan 100.000 kali 10% 10.000. Dari 70 tambah 10 80.000. Dijual 100. Labanya berapa? 20.000. 10.000 dibayar oleh siapa? Oleh pedagang, bukan oleh pabrik. Pedagang ngasih PPN kepada siapa? Pembeli. Jadi saya beli 100.000. Di situ ada keterangan termasuk PPN 10%. Berarti 10.000 dibayarkan oleh pedagang. Yang bayar siapa? Pembeli. Yang nyetorkan siapa? Pedagang. Berapa nilai PPN-nya? 10.000. Bisa dihitung berapa labanya? 20.000. Karena harga jualnya 100.000. Paham?
Paham ya? Jadi yang membayar itu bukan penanggung asli pajak. Siapa penanggung asli pajak? Mestinya kan wajib pajaknya adalah yang memproduksi. Sederhananya konsumen tidak jalan langsung menyerahkan pajaknya. Sederhananya gitu. Jadi yang bayar itu konsumen, tapi yang nyerahkan bukan konsumen. Ya, saya beli MOS plus BPN. Mestinya yang bayar saya ya. Yang bayar saya, yang nyetorkan saya mestinya, tapi yang nyetorkan adalah pedagang. Paham? Insya Allah paham ya. Yakin paham gitu ya. Jawab paham, walaupun tidak paham. Karena kalau yakin paham, nanti di sini saya sudah kadung paham, saya tak membaca. Subjek PPN, pengusaha kena pajak. Ada pengusaha kena pajak. Siapa pengusaha kena pajak? Ini pengusaha yang melakukan transaksi penyerahan barang yang kena pajak. Barangnya kena pajak, transaksi yang dilakukan atas barang itu maka akan dikenakan pajak. Itu namanya pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang melakukan transaksi atas barang yang kena pajak atau jasa. Termasuk jasa ya. Karena dalam ekonomi yang namanya produk itu ada dua. Satu barang, dua jasa. Ini diingat-ingat sampai mati ya. Nah iya maksudnya kan ilmu kan. Ilmu dalam ekonomi ya. Karena ya faktanya sekarang perekonomian ya begitu. Tidak pandang itu berbasis syariat atau konven. Ya dua itu. Sekarang aja Pak. Kalian tahu yang namanya jual beli Ka'bah? Yang dijual bukan Ka'bahnya, tapi jasa supaya bisa mendatangkan kepada Ka'bah. Jasa. Padahal yang dijual belikan Ka'bah. Apa? KB, IH, Umroh, dan Haji. Yang dijual siapa? Yang dijual apa coba KB, IH? Ka'bah. Sama makam Nabi. Masjid Nabi, Masjidil Haram ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Ka'bah. Dan sejarah tempat bersejarah di tanah Arab. Kan dijual itu. Istilah dalam perekonomian namanya wisata. Karena arahnya ke Baitullah, wisata religi. Ya. Sama dengan ziarah Wali Songo. Yang dijual apa? Makam yang dijual. Tapi yang dimaksud di sini adalah jasa mengantarkan jamaah mulai dari pemberangkatan sampai pada kedudukan, sampai pada di tempat, sampai pada kepulangan di tanah air. Paham dah? Paham ya? Ya, mulai dari berangkat sampai di kendaraan, sampai di tempat tujuan, sampai pulang kembali ke rumah itu gitu. Mulai dari keberangkatan sampai di kedudukan, sampai di tempat tujuan, sampai pulang ke tanah air. Jasa itu ya. Itu masuk kategori produk. Objek PPN ada 6 ya. Ada 6 objek PPN. Wes ini tidak apa-apa, saya menjelaskan murni ya. Tidak ada dialog, tidak ada. Kalian kalau mau tanya langsung tanya ya. Maklumlah, akibat daring itu sudah jarang bertanya ya. Tanya saja. Saya tak menjelaskan, tidak boleh mestinya saya menjelaskan begini, tidak boleh ya. Mestinya kalian yang harus menjelaskan dan bertanya ya. Ayo tanya biar saya tidak salah saya. Silakan tanya. LKS-nya dibuka. Saya itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya kelamaan waktunya terbatas ya. Makanya disiapkan dari rumah. Dipelajari dulu dari rumah ya.
A. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Ya. Impor. Nah, ini barang impor. Mobil. Nih, kena. Atau laptop. Atau barang apapun sudah. Ini, mos, apapun sudah. Kertas, apa. Yang masuk kategori barang kena pajak. Penyerahan jasa, ini sama dengan ini ya. Jadi barang dan jasa intinya ya. Terus tidak berwujud. Ya intinya produk yang kena apa? Pajak ya. Ada 6 kategori. Dan impor dan ekspor. Terus barang yang tidak dikenakan PPN. Apa saja? Barang hasil tambang. Tambang minyak, tambang batu bara, tambang nikel, tambang besi, tarik tambang. Enggak ya. Barang tambang pokoknya ya, dari pengepul atau eksplorasi. Yang diambilkan langsung dari sumber. Dari sumber. Kalau air masuk kategori enggak? Air. Enggak ya, bukan barang tambang ya. Nah. Terus kebutuhan pokok. Nah ini, beras, jagung, sayur. Enggak kena PPN. Makanya Pak Tani kena PPN? Enggak kena ya. Artinya tidak ada kemudian dari pajak itu melihat di produksi apa persawahan, enggak ada. Langsung barang panen dijual murni ya. Dijual, jual. Nah, kalau di toko beras, miki, kena PPN enggak? Mestinya enggak kena mestinya ya. Maka kalau kalian nanti beli beras di Sanes misalnya atau di Mulia Grosir di Genteng Wetan, cek struknya. Kalau ada PPN, ini bisa dilaporkan ini. Karena beras masuk kategori kebutuhan pokok, telur, beras, daging. Pasti tidak ada mestinya. Karena masuk barang kebutuhan pokok. Maka minuman yang disajikan di hotel kan ada makanan minuman ya, makan, minum kan. Itu tidak kena PPN. Restoran tidak kena PPN. Rumah makan, warung, dan sejenisnya dari ini. Di Banyuwangi kena ya. Warung kena PPN 10% di Banyuwangi. Berarti tidak sama, melanggar ini berarti. Boleh protes? Boleh, kalau berani. Loh ya, saya tanya, kalau marung saya tanya. Bu, sini kena PPN? Iya Pak, kena. Berapa? 10%. Sama dengan di sana. Tanya lagi, sama 10%. Ada teman saya punya warung, saya tanya. Iki kena PPN enggak? Enggak kena. Apa kan? Kenapa? Enggak kena? Karena saya menolak bayar PPN. Oh hebat. Saya ajungi hebat. Menolak bayar PPN. Didatangi oleh petugas pajak. Dikenakan PPN 10%. Ditolak. Alasannya apa? Langsung bilang kepada tukang pajak. Kalau dengan pajak PPN 10% bisa menaikkan omset warung saya tak bayar 10%. Jangan 10%. Kalau naik 10 kali lipat saya bayar 100%. Naik 10 kali lipat ya. Jadi dari berapa? Dari 10 juta per bulan menjadi 100 juta per bulan. Ya berani semuanya. Tapi kalau bayar PPN ternyata dari 10 juta turun 5 juta, rugi malah kan. Dengan PPN tambah rugi. Padahal asum dasarnya maka warung, restoran, hotel, dan lain sebagainya tidak kena PPN. Uang. Nah, PPN apa enggak? Ada enggak jual beli uang? Ada jasa. Jasa jual beli uang ada. Contoh apa? Bank. Yang dijual apa? Jasa atas uang. Ya kan?
Contoh lagi ketika nanti mendekati hari raya Idul Fitri. Saya ulang, ketika hari raya Idul Fitri itu ada yang namanya uang baru. Uang baru. Ada yang narik jasa, tukar uang baru ada? Ada. Itulah namanya jual beli uang yang dimaksud di sini. Tidak boleh kena pajak emas batangan. Aman dari pajak. Kalian punya emas, aman dari batangan. Aman dari pajak emas batangan. Punya emas batangan? Tidak punya. Jangan emas batangan. Emas yang apa? Emas apa? Kuningan itu lah. Emas kuningan, emas sepuhan. Tidak punya apalagi emas batangan ya. Sekarang banyak jual beli emas batangan di bank ya, banyak di bank. Saya pengen saja saya, tapi belum pernah tercapai. Pengen punya emas 10 kg batangan. Mantap ya. Sak gram harganya berapa? 1 juta sak gram sekarang ya. Kalau 10 kilo 100 juta. Oh, lumayan ya. Surat berharga, ini saham ya. Saham dan lain sebagainya. Itu tidak dikenakan PPN. Sekarang jasa yang tidak kena PPN. Nah ini. Asuransi dan keagamaan tidak kena. Pak Kiai, Pak Ustadz, Balik tidak kena PPN. Ceramah, Assalamualaikum para hadirin sekalian. Pajak PPN 10% tidak ada. Nah, Pak Guru tidak kena. Nah ini, saya sudah ngajar mulai pagi sampai jam 10 setiap hari. Nanti ada petugas pajak, Pak, PPN 10% tidak ada. Guru aman dari kesenian, yang senang kesenian, tari, macam-macam hiburan, tidak ada, dan lain sebagainya ya. Sekarang tarif PPN. Tarif PPN, Indonesia menganut tarif tunggal untuk PPN dengan nilai sebesar 10% dari nilai barang kena pajak. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Ingat, tarif PPN menggunakan tarif tunggal. Berapa persen? 10%. Ingat ya, 10%. Dengan tarif minimal 5%, paling tinggi 15%. Sekarang menggunakan tarif tunggal sebesar 10%. Artinya apa? PPN tidak boleh lebih dari 15%. Berarti pada tahun sebelumnya bisa PPN naik turun, bisa 5, bisa 10, bisa 15. Sekarang enggak, langsung tunggal. Pokoknya PPN langsung semuanya 10. Contohnya ini. Ini gampang ya, bisa dihitung ya. Tinggal jumlah barang kena pajak dikali 10%, ketemulah PPN-nya. Penjual atas barang mewah. Ini. Tadi sudah saya jelaskan barang mewah itu gimana ya. Barang yang tergolong mewah. Bisa impor, bisa ekspor. Yang dikenakan biasanya impor, PPNBM itu. Lanjut sampai tuntas sebentar. Ini. Nah ini. Ini. PPN yang berlaku ditetapkan oleh peraturan pemerintah disingkat PP, sudah, dengan beberapa penggolongan tarif. Kalau PPNBM dengan penggolongan tarif paling rendah 10%, paling tinggi 200%. Ekspor, barang ekspor 0%. Indonesia bikin mobil dijual ke luar negeri, ada pajaknya enggak? Tidak ada pajak. Indonesia impor mobil, ada pajaknya enggak? Ada, namanya PPNBM. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alham.